Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairunisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dan etika pergaulan dalam perbedaan. Pertama adalah pengertian dari toleransi. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contoh adalah toleransi beragama di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika. Etika dalam bahasa Yunani berarti ethos, yang merupakan watak kesusilaan atau adat kebiasaan kostum. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yakni moral dan perilaku seseorang. Lebih jelasnya adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang makna fungsi toleransi. Makna fungsi toleransi dalam kehidupan dikembangkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, toleransi adalah sikap atau perilaku yang saling menghormati dan menghargai semua tindakan orang lain selama tindakan tersebut sesuai aturan dan norma dalam masyarakat yang ada. Kedua, toleransi adalah sikap terbuka dan menghargai suatu individu atau masyarakat. Ketiga, toleransi juga dapat diartikan saling menghormati dan menghargai perbedaan dengan orang lain. Keempat, toleransi juga berarti sikap dan perbuatan yang tidak didiskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa penyebab munculnya pergesekan dan ketegangan antara umat beragama antara lain sebagai berikut. Pertama, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemeluk agama tentang agamanya sendiri dan agama orang lain, sehingga yang sering adalah salah mengambil sikap. Kedua, tidak adanya pemahaman yang jelas tentang memegang teguh keyakinan beragama dan toleransi. Ketiga adalah kurangnya saling menghargai dalam perbedaan pendapat, sehingga terkadang emosi ikut terbawa dalam perbedaan yang tidak sehat. Keempat, para pemeluk agama yang tidak dapat mengontrol diri, sehingga dapat memandang rendah agama orang lain. Misalnya, ketidaksetujuan atas ajaran agama orang lain yang dilakukan dengan cara mencaci maki. Selanjutnya, hadis mengenai toleransi dan etika pergaulan dalam perbedaan riwayat Ahmad. Haddatsana Husainu ibnu Aliyu al-Ju'fi an Zaidata an Asimi an Zirri an ibnu qala lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu alaihi salam ibda ahjaril mirai faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibrila alaihi salam ibni bu'usutu ila ummati ummiyana fihim asyaikhul asiyya wal ajuzatul kabiratu wal ulamu qala famruhum falayaqra'ul Qur'an ala sab'ati akhraf. Terjemahannya adalah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali al-Ju'fi dari Zaidah, dari Asim, dari Zir, dari Ubay, ia berkata. Terjemahannya adalah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali al-Ju'fi dari Zaidah, dari Asim, dari Zir, dari Ubay, ia berkata, Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ahjaril Mi'ra, nama tempat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku diutus pada umat yang buta aksara. Di antara mereka ada orang tua yang suka bermaksiat, ada orang jompo yang manula, dan ada juga anak-anak. Jibril berkata, suruhlah mereka membaca Al-Quran dengan 7 dialek. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad tadi, juga berkaitan erat dengan surat Al-Kafirun ayat 1-6.
yang berbunyi, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Hal ini juga dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, Islam, yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka dikaitkan dengan hadis riwayat Ahmad, surat Al-Baqarah ayat 256, surat Al-Kafirun ayat 1-6, dapat disimpulkan bahwa di dalam hadis dan Al-Quran tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan dan mengajak dengan cara yang wajar, bukan dengan cara paksaan. Begitulah Islam mengajarkan tentang toleransi dan etika pergaulan dalam perbedaan. Selanjutnya, berikut adalah 10 sikap toleransi agama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama. Kedua, tidak ikut campur urusan agama orang lain. Ketiga, tidak memaksakan orang lain menganut agama kita. Keempat, membiarkan masyarakat yang berbeda agama beribadah dengan tenang. Kelima, selalu rukun walaupun berbeda agama. Keenam, berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Ketujuh, tidak merusak tempat ibadah orang lain. 8. Saling peduli dan tolong-menolong walaupun berbeda agama. 9. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama ketika beribadah. Ke-10. Memberikan keamanan dan kenyamanan agama lain untuk beribadah. Maka, sebagai penutup, hendaklah kita sebagai umat Islam menjunjung tinggi toleransi antar agama, hindari mencaci agama lain ataupun menghina teman yang tidak seagama dengan kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan lainnya, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Latifah Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.